Swastiastu. Perkenalkan, kami dari siswa SMA Negeri 1 Kitamani. Di sini kami sedang berada di Museum Peninggalan Gedong Arca yang berlokasi di Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebelum kami memasuki museum ini, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami ini. Dari yang pertama, perkenalkan, nama saya Pandey Kumang Wasita Narada. Saya dari kelas 10 IPA 2, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Maria Arta Putra. Saya dari kelas PS 2, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hedi Darmawan dari kelas 10 IPA 3 absen 6. Dan saya sendiri Inang Aswasna dari kelas 10 IPA 1, nomor absen 14. Nah, mari kita memasuki museum ini. Baik, sebelum kami melihat-lihat isi dari peninggalan sejarah Museum Gedong Arca ini, kami akan mencari seorang narasumber yang sekiranya mengetahui tentang bagaimana museum ini berdiri dan apa saja isi dari peninggalan sejarah ini. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber di Museum Gedong Arca ini. Baik Pak, boleh diperkenalkan dirinya dulu. Terima kasih. Nama saya Putu Eka Lela Wistara. Saya di sini sebagai juru pelihara di Museum Arkeologi Gedong Arca dan sekaligus sebagai pemandu. Awal di sini mulai dari tahun 2019 sekarang. Sebelum kita keliling-keliling dulu ya Pak, saya mau bertanya Pak, tentang museum ini. Dari tahun berapa ya museum ini dibuat? Ya, terima kasih. Untuk Museum Arkeologi Gedong Arca memang secara langsung berada di bawah naungan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, yang dimana untuk museum sebelum dijadikan museum memang dari pimpinan pertama Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali waktu itu Dinasti Bakala, Bapak Dr. S.P. Sugiono mulai merintis ada sebuah gedung untuk menampung hasil temuan, selain menampung dan menyelamatkan benda-benda cagar budaya atau tinggal masa lalu yang ditemukan di Bulu Bali. Makanya mulai dari dirintis untuk membangun sebuah museum sekaligus sebagai tempat wadah untuk menyelamatkan dan melestarikan benda-benda tersebut. Itu berawal sekitaran tahun 1950-an, dan untuk museum sendiri resmi dibuka pada zamannya masa pemimpinan Bapak Sukarto Kaatmojo, itu pada tanggal 14 September 1974. Dari sanalah museum ini resmi dibuka sebagai Museum Arkeologi Gedong Arca, tempat menyelamatkan dan melestarikan cagar budaya yang ditemukan di Bulu Bali. Jadi sekiranya museum ini dibangun itu tujuannya untuk menyelamatkan dan melestarikan benda-benda tinggalan sejarah yang ada di sekitar Bali itu ya. Ya, benda sejarah yang ada di Bali. Baik Pak, untuk selanjutnya bisa langsung melihat peninggalan sejarahnya Pak. Iya, silakan dari mulai gedung A. Terima kasih. Untuk alur kunjungan di Museum Arkeologi Gedong Arca, kami di sini membaginya secara periodik. Jadinya yang ini dimulai dari nama gedungnya di Polisi A,
itu dari yang memamerkan koleksi dari masa prasejarah Bali secara menyeluruh dari awal sampai akhir masa prasejarah Bali. Kami sudah berada di dalam ruangan yang tadi dijelaskan. Kita mulai saja dan bisa disebutkan peninggalan yang pertama. Terima kasih. Mungkin kita sudah tahu untuk pembabakan zaman prasejarah di Bali, mungkin untuk sekitar kelas 5 atau kelas SMP, SMA itu bisa sudah mendapatkan pelajaran itu. Jadi prasejarah Indonesia itu dibagi menjadi 5 pembabakan zaman: Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, Rundagian sama Megalitik. Jadi khusus di sebelah sini itu dari zaman Paleolitik. Jadi di sini menyimpan koleksi berupa peninggalan kapal-kapal sederhana. Sederhana yang Ya. biasanya difungsikan untuk apa? Ini untuk tipe itu khusus tipe kapal genggam itu difungsikan sebagai alat untuk berburu, dan juga ada beberapa tipe itu untuk biasanya fungsinya selain sebagai berburu juga untuk menetak kulit-kulit tanaman sebagai bahan untuk pakaian mereka pada waktu itu manusia sejarah. Terus untuk sebenarnya di peninggalan kapal ini sendiri ditemukan di Bali apa di luar daerah? Ya, mungkin lupa untuk dijelasin Nikel. Untuk koleksi yang dipamerkan di Museum Gedong Arja memang khusus koleksi yang ditemukan di seluruh Bali. Memang khusus di Bali saja, ada yang dari mungkin ada salah satu sebagai data pembanding, ada tinggalan yang didapat dari luar ke wilayah kerja dari BPJP Bali, yang wilayah kerja Bali, NTB dan NTT. Berarti ini Pak tahu nggak kira-kira ini ditemukan di mana? Untuk di sini mungkin menyeluruh ya, ditemukan ini di serangan masyarakat itu berasal dari dulunya ya, karena memang hampir semua koleksi di sini merupakan serahan dari masyarakat untuk dilestarikan dan diselamatkan di Museum Arkeologi Gedong Arja ini. Baik, lanjut Kak. Baik, bisa dijelaskan lagi untuk peninggalan yang berikutnya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pembabakan zaman Mesolitik atau zaman Batu Tengah. Yang ini, yang bagian atas ini semua tinggalan dari zaman Batu Tengah atau zaman Mesolitik tersebut. Ini temuan dari beberapa bekas atau hunian, karena memang pada masa Mesolitik manusia sudah mulai hidup menetap pada gua-gua alam. Ini merupakan sebuah tinggalan berupa kerang-kerang dan di sana ada juga sisa tulang itu sebagai bahan makan mereka. Selain itu juga ada jenis split atau seperti bilah, itu digunakan sebagai alat, biasanya itu difungsikan sebagai alat mengiris daging. Ini ya, kecil ya. Yang Terus yang menarik perhatian saya dari tadi ini bisa dijelaskan nggak? Kalau ini khusus tinggalan dari masa Neolitik. Jadi manusia pada masa ini sudah mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Bisa mereka menciptakan sebuah senjata berupa kapak persegi namanya, yang ini kapak lonjong. Itu teknologinya mereka sudah mulai mengenal teknologi dengan cara mengasah. Kalau yang awal
pada zaman Paleolitik nikel, manusia belum mengenal cara mengasah senjata alat atau senjata mereka. Tapi pada masa Neolitik mereka sudah mulai mengenal cara mengasah dan menggunakan tajaman tajam itu ya. Terus ini apa tuh nggak umur dari peninggalan ini? Untuk masa Neolitik kurang lebih sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Terus baik, kita lanjut ke peninggalan selanjutnya. Silakan. Ya, kita lanjut ke yang dikatakan manusia prasejarah itu mulai menciptakan suatu karya yang bukan yang teknologi yang sudah modern lah istilahnya, dengan kita mengenal pembebakan masa itu zaman logam atau metal fix biasanya pada bahasa Inggrisnya. Jadi pada zaman ini manusia sudah mulai menciptakan alat perhiasan berupa gelang, cincin, dan juga ada spiral kubur. Diduga itu spiral itu dijadikan sebagai hias, biasanya ada yang dipakaikan di leher, karena yang ini semuanya bekal kubur. Jadi masih dipertanyakan benar nggak mereka tuh memakai perhiasan. Tapi ada beberapa peneliti menyimpulkan memang, karena memang kita manusia prasejarah itu memberikan bekal kubur kepada yang mati itu memang untuk di perhiasan mereka gitu, untuk memang bekal untuk pakaian lah, karena memang hanya orang-orang yang berkasta tinggi yang pada waktu itu memiliki perhiasan, kemungkinan itu juga dipakai. Ini ya, gelang ini maknanya bagi orang-orang purba dulu apa? Makna itu sebagai simbol itu kan, simbol kasta, ya bisa disebut sebagai simbol kasta karena ini ditemukan sebagai bekal kubur dia. Kalau tersebut dan sarkofagus yang diduga oleh peneliti dan disepakati bahwa orang yang dikubur dalam sarkofagus dengan bekal kubur mereka khusus bagi orang-orang yang memiliki strata sosial tinggi pada masyarakat waktu itu. Terus yang ini kalau yang itu tempat periuk ya, periuk itu memang juga sebagai bekal kubur, mungkin sebagai wadah. Itu maksudnya sebagai wadah karena memang ada sebuah kepercayaan pada waktu itu, karena memang sudah mulainya muncul kepercayaan animisme itu pada masa purnagian ini. Jadi masyarakat itu mengenal ada dunia alam lain di luar dunia kita. Jadi bagi mereka yang mati tetap diberikan bekal kubur dan diharapkan bisa kembali atau menyelamatkan mereka yang masih hidup. Seperti halnya mereka akan munculnya nanti sistem pemujaan. Jadi mereka tuh percaya mereka yang mati tetap menjalani hidupnya, makanya diberikan bekal kubur berupa perhiasan atau mungkin alat rumah tangga, gitu, makanan mungkin itu. Jadinya yang ditemukan di dalam mungkin kompleks kubur atau sarkofagus sebagai wadah kuburnya itu yang ini ada perhiasan, ada alat rumah tangga, gitu. terus ini cincin Ya, cincin logam. Dan itu namanya tajam itu masih dipertanyakan fungsinya, karena memang di daerah Jawa kalau nggak salah itu disebut sebagai mas kawin. Ya mungkin hanya sebagai penunjuk kasta lah, kasta sosial mungkin. Memang yang membawa tajam ini memang kasta sosial tinggi. Ya. Tadi sudah dijelaskan untuk peninggalan yang berupa gelang, cincin dan sebagainya ya. Dan sekarang kita lanjut ke peninggalan yang saya lihat ini berupa tadi dan katanya yang dijelaskan. Baik Kak. Ya, terima kasih.
lanjut kita ke zaman megalitik atau zaman batu besar. Ini awal mulanya merupakan tradisi yang tadi sudah saya jelaskan, itu di antara zaman neolitik dengan perundagiannya berkembangnya suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa adanya dunia luar dari dunia mereka, alam luar. Makanya munculnya nanti kepercayaan di animisme dan animismenya, dan kepercayaan itu berkembang pesat pada masa megalitik ini. Dan untuk tinggalnya itu di sini bisa kita lihat masyarakat mulai munculnya sistem pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang, dan diwujudkan disimbolkan dengan adat sederhana ini. Ini merupakan adat sederhana. Tadi sudah kita sudah dari gedung koleksi A dari masa prasejarah Bali, lanjut kita ke gedung koleksi B. Di sini khusus memamerkan hasil koleksi temuan dari situs Gilimanuk. Silakan. Tinggalan ada yang ada di dalam kota. Ya, terima kasih deh. Pertama-tama kita perkenalkan dulu situs Gilimanuk. Yang ini gedung namanya gedung koleksi B atau gedung koleksi yang khusus memamerkan hasil temuan di situs Gilimanuk. Situs Gilimanuk merupakan situs atau komplek makam nekropolis yang berada di Bali Barat. Di situs itu ditemukan beberapa, hampir banyaklah dan lengkap, mulai dari bekas seperti ini, ada bekas makanan, gelang-gelang sebagai perhiasan, ada juga tengkorak kemungkinan sebagai binatang peliharaannya. Yang ini semuanya bekal kubur dari manusia prasejarah. Seperti ini ada dari tanah liat, dan juga ini manik berupa, dan juga ada gelang kaca, dan bisa dilihat yang selanjutnya itu ada gerabah atau alat rumah tangga. Kira-kira berapa umur peninggalan? Untuk situs Gilimanuk diduga oleh para ahli itu berasal dari masa megalitik, itu kira-kira 2500 sebelum Masehi. Kenapa diduga atau disimpulkan sebagai tinggalan yang berasal dari masa megalitik atau 2500 sebelum Masehi tersebut? Karena memang di situs tersebut ditemukan tinggalan berupa tempayan kubur. Jadi masyarakat di sana sudah mulai mengenal cara menguburkan mayat dalam sebuah wadah atau tempayan, yang memang merupakan bekas tinggalan dari situs Gilimanuk tersebut. Kira apa ciri Yang ini sudah tadi dijelaskan, ini sebagai alat rumah tangga. Memang tetapi pas ditemukan ini memang difungsikan sebagai bekal kubur, karena memang pada kepercayaan megalitik yang berawal dari kepercayaan animisme dan animisme itu, masyarakat masih menganggap mereka atau leluhur mereka yang mati itu menjalankan kehidupan yang sama seperti apa yang mereka jalani di kehidupan duniawi. Lanjut. ini sama tinggalannya? Ya, ini juga berasal dari situs Gilimanuk. Ini berupa tempayan kubur. Kalau ini atap dan itu wadahnya. Nah, ada satu ciri khas dari tinggalan manusia Gilimanuk atau manusia prasejarah Gilimanuk, itu mereka itu menggunakan sebuah motif hias, namanya motif hias jera-jera pada setiap tinggalan dari mereka. Motif hias jera-jera ini merupakan konsep istilahnya itu merupakan ciri khas lah, istilahnya ciri khas mereka
menggunakan motif Raja sebagai bukti bahwa mereka itu hidup sebagai manusia pesisir atau nelayan. Itu teknik pembuatnya dikatakan jala, tempel, atau dipukul ke jala tera, mungkin garing ya tera ya, jadi jala. Tadi bagaimana sudah sedikit paham tentang ruang koleksi Budiman ini? Sudah. Oh, ya. Kalau sudah, kita lanjut ke ruang pamer berikutnya. Ini nama sarkofagus, ya sesuai dengan nama dari sebuah tunggal atau wadah kubur dari Mesir itu. Karena memang secara lokal tidak ada namanya, jadi untuk peneliti dahulu mengambil nama sesuai dengan nama internasional atau sarkofagus itu. Karena memang wadah ini memang khusus digunakan sebagai wadah kubur atau ya, tempat mayat dikubur di sini. Kira-kira apa nih? Kalau ini sarkofagus Amyasari ditemukan di Jembrana kira-kira sebentar waktu, karena memang temuannya kedua temuannya ini apa namanya berlanjut terus gitu, ya, sekitar tahun 60-an lah, 60-an dan seterusnya itu. Ya, mungkin segitu kita cukup deh, atau kita lanjut. Ya. Ini apa namanya? Ini semuanya sama, namanya sarkofagus, tapi memang memiliki tipe atau bentuk yang berbeda-beda. Kalau, nah, ini kan kita dibahas kedok muka yang terdapat pada sebuah negara yang berada sekarang di bulan Pejeng, yang sekarang berada di Pura Penataran Salik, Pejeng, Pulau Utara ini. Ini yang namanya kedok muka. Ini memang masyarakat percaya dengan digunakan kedok muka ini bisa melindungi mereka yang dikubur atau mayat, roh mereka yang dikubur di dalamnya itu menjaga. Karena memang sebagai fungsinya kedok muka ini itu sebagai penolak bala dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu yang dikubur di dalamnya. Itu berapa nih cukupannya? Ini juga sama, sekitar 60-an. 60-an ya, 60-an. Itu lanjut ya. Ya. Oke. Nah, ini namanya balik pelindung. Sudah secara penamaan tuh setiap bangunan atau gedung koleksi di Museum Arkeologi Gedong Arca itu memakai huruf abjad A, B, C, dan seterusnya gitu. Jadi yang ini namanya bangunan balik pelindung D. Nah, ini memang fungsinya sebagai melindungi sarkofagus ini dari hujan, sebagai apa namanya fungsi dari balik pelestarian cagar budaya, cagar budaya khususnya yang ada di Bali, wilayah kerja Bali, NTB dan NTB. Kayak ini untuk menyimpan barang. Sama juga yang ini namanya sarkofagus juga. Nah, Cuman bentuknya beda bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemungkinan ada yang kecil itu nanti bisa dilihat ada sarkofagus yang kecil mungkin juga itu memang kan meninggal tidak untuk waktu meninggal kan saya yang pernah tahu kan. Untuk mungkin ada dari anak kecil dari masyarakat dahulu itu ada yang mati waktu sarkofagus mungkin yang kecil umurnya gitu.
Karena memang layak lah waktu itu dia yang mati itu untuk dikubur dalam satu tabut. Ini yang mendapatkannya tuh bentuknya itu. Ini yang ini memang terkait atau memang satu vaksin paling unik yang antara vaksin yang lain yang tersimpan di ini memang itu karena memang satu vaksin yang paling khusus bukan di Bali. Ini salah satunya ini namanya satu vaksin Taman Bali dengan menggunakan motif manusia kangkang. Itu namanya manusia kangkang bukan kura-kura. Memang pada awalnya emang diduga itu kura-kura karena memang ada kepercayaan dari masyarakat bersejarah itu kura-kura merupakan salah satu binatang mitologi yang dipercaya bisa mengantarkan arwah cepat menuju ke alam baka. Selain kura-kura dan juga kuda, ya yang memang itu sebuah kepercayaan yang muncul pada masa Megalitik itu. Munculnya kepercayaan animisme dari bintang itu. Jadi kembali kita ke motif yang manusia kangkang ini merupakan wujud sebuah makhluk mitologi yang memang tujuannya sama dengan kedok muka itu untuk melindungi mereka yang dikubur di dalamnya. Itu memiliki fungsi sebagai penara bala. Tapi memang kemungkinan di antara awalnya memang satu pabrik dibangun untuk menguburkan mereka yang memiliki status sosial tinggi pada masyarakat, bukan masyarakat biasa. Kemungkinan di antara semua yang ada satu pabrik yang ada di sini, ini kemungkinan yang paling memiliki status sosial tinggi. Kenapa? Karena memang tidak mungkin yang memiliki status sosial tinggi pada waktu itu kan kemungkinan ini lebih tinggi loh gitu. Karena memang dari segi motif hiasnya itu ini yang paling megah, wah gitu. Maka bisa dikatakan mungkin itu ini merupakan milik dari orang yang spesial pada waktu itu. Iya, di antara satu bagus spesial yang masyarakat yang di apa namanya kalau pengubur satu bagus ini. Ya. Nah, ini datang sini. Ini bentuk ini bukan itu yang bentuknya itu ada penyangga. Memang untuk melindungi karena memang beberapa ini ditemukan beberapa bagian itu sudah hasil konservasi. Itulah karena memang Museum Arkeologi Gudang Arca itu berada langsung di bawah naungan dari BPPD Bali, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Itu hasil pelestarian atau konservasi yang memang hanya ditemukan beberapa bagian di sini mencoba mengkonservasi atau merestorasi bentuk aslinya seperti itu. Artinya ada sebuah metode khusus yang untuk dipakai untuk konservasi itu untuk bahan juga tekniknya tidak bentuknya tapi konservasi ada itu kan dipakai memang bahan yang memiliki tipe atau sama lah jenisnya gitu. Iya, itu salah satu apa namanya paling penting lah untuk menentukan konservasi itu. Ya, untuk beberapa jenis kemungkinan awal lah kalau ini bisa dikatakan lebih modern karena kemungkinan manusia pada waktu itu sedang melakukan kontak hubung dengan dunia luar. Jadi pada awalnya itu bagus yang lain itu manusia yang kuburkan mayat yang dikuburkan di dalamnya itu caranya mengubur itu dengan cara diketuk seperti halnya bentuk dilipat atau diketuk seperti bayi dalam kandungan. Kalau yang ini mungkin masyarakat pada waktu itu mengenal cara penguburan yang terentang, tidak mengenal sesuai dengan filosofinya itu
bentuk dengan menekuk atau dilipat itu diharap seperti hal bayi dalam kandung itu agar cepat lahir kembali. Tapi yang ini kita mulai penelitian. Ini temukan di Israel, ya, Israel biangnya. Di Madera Pak, memang diduga ini di Madera masih manusianya karena memang masyarakat sudah mulai mengenal tentang penguburan dengan cara terlentang. Kalau yang lain itu ditemukan di sekitar 60-an. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah itu 2017 ini ditemukan baru di daerah Keramat. Iya, Keramat Gianyar. Itu ditemukan oleh masyarakat. Waktu itu ada informasi masyarakat yang membuat batu bata menemukan satu palut ini. Yang juga dua ini yang tadi kita katakan kecil itu. Dengan ditemukan sarkofagus dengan bentuk yang kecilnya yang baru, jadi kemungkinan nanti bisa, bukan kemungkinan sih, nanti bisa penelitian lebih lanjut itu bisa mengklaim lah ternyata selain orang-orang dewasa pada masa prasejarah juga ada yang meninggal itu dari anak kecil. Nah, timbul pertanyaan, mungkin apa ya penyebab kematian dari anak kecil tersebut? Jadi karena dengan ditemukan ini, memang dari bentuk emang kalau nggak orang besar kan, orang dewasa kan nggak orang muat. Ini memang milik anak kecil gitu. Ini baru ditemukan 2011-an lah. Ya. Yang terakhir Yang terakhir ini kira-kira kapan tanya yang terakhir ini? mungkin sejaman dengan yang lain. 60-an, sekitar 60-an dari awal-awal berdirinya inilah kantor ini 60-an, karena memang awal berdiri kantor ini untuk mencari atau menyelamatkan beberapa tinggalan arkeologi atau tinggalan benda cagar budaya yang ada di Bali. Ya, masyarakat tahu informasi, masyarakat juga ada beberapa yang menyerahkan, karena tampung di sini lah. Yang terawat. Iya. Kira-kira ini tentang apa? Ini namanya fragmen tulang. Ya. Dari atas itu kemudian fragmen tulang dari binatang. Mungkin kita bisa makanan lah, karena yang ditemukan itu di titik Beriman itu yang tadi sudah dijelaskan. Dalam sebuah ekskavasi atau penggalian arkeologi itu ditemukan selain beberapa tinggalan yang tadi yang dipamerkan ke sana, juga ditemukan beberapa fragmen tulang ini dan juga sisa makanan. Itu diduga tengkorak asli karena memang hasil ciptaan dari Ciptai Bali dan langsung diselamatkan di sini di Bali Kelestarian Cagar Budaya Bali. Bisa dijelaskan untuk ada fungsinya nggak? Tengkorak itu fungsinya apa pun sih tengkorak ini? Oh iya. Apa untuk pemujaan itu? Oh, ini bukan pemujaan. Ini mungkin apa ya, karena memang diduga mungkin ini sebagai tinggalan dari manusia yang lalu itu kan memiliki kalau kita dengan harga bandingkan dengan harga, mungkin harganya tidak sesuai dengan bagaimana yang sudah kita percaya atau disebutkan dalam undang-undang kan, memang cagar budaya itu harganya tidak sesuai dengan uang mungkin kan. Nah, ini mungkin akan dijadikan pakai arkeologis kan kolektor asing atau kolektor mana menemukan ini memang sudah dilihat kan itu kan yang itu tambahan karena memang tengkorak dan ini yang asli dan diduga itu sebagai tengkorak dari masa lalu. Bisa dijelaskan untuk yang di sebelah? Ini sama ya Pak? Iya,
Ya, ini pecahan atau fragmen tulang-tulang dari binatang yang diungkap binatang yang di bawahnya itu merupakan fragmen kepecahan tulang dari yang ditemukan di Sarcofagus sampiang sebelah sini. Sarcofagus ganda yang memang satu-satunya Sarcofagus dengan dua di dalam Sarcofagus ada Sarcofagus. Nah, ini membuktikan kemungkinan karena memang beberapa Sarcofagus tidak ditemukan tulang buahnya. Ini di dalam Sarcofagus ganda ini kemungkinan menyebabkan proteksi atau perlindungan bagi tulang-tulang di dalamnya, makanya dengan ditemukan Sarcofagus sampiang ini bisa membuktikan memang faktor alam di Indonesia ini bisa menghancurkan cagar budaya yang selain tulang-tulang itu. Ini bisa menjaga memang menjaga tulang-tulang itu dari saatnya ekstrimnya cuaca di Indonesia, ya, karena tulang-tulang itu dalam Sarcofagus lagi. Ya, itu sudah sama ya, cuma beberapa tulang-tulang yang ditemukan di sana di Sarcofagus sampiang itu. Kalau yang di atas kan dari tinggalan di mana berapa yang kita tulang nyata kan bisa besar tulang. Terima kasih. Tadi kita sudah keliling dari masa prasejarah dan sekarang kita tiba di gedung koleksi J, yaitu mulai memasuki masa sejarahnya Bali. Di gedung koleksi J ini di mana bukti Bali sudah mulai memasuki masa sejarahnya atau mengenal tulisan yang dibuktikan dengan ditemukannya mantra-mantra yang pernah lihat yang berisi mantra-mantra dari agama Buddha yang diduga berasal dari abad 8 sesuai dengan data perbandingan yang ada di Candi Kalasan, Jawa Tengah. Jadi Bali awal mulai masuknya masa sejarah mulai dari abad 8 dan seterusnya. Untuk temuan yang ini ditemukan di sekitaran gereja Bedulu dan beberapa stupa Buddha yang ditemukan di Bali, dari stupa Buddha Kalikukuk dan stupa Buddha di Pegulingan Tanah Siring. Di dalam stupika ini namanya stupika yang ditemukan di bagian keripik candi atau kotak, dalam bahasa Bali kotak pendagingan atau pendaman di dalam sebuah bangunan nama kotak keripik. Itu di stupa Buddha yang ditemukan di Bali ini di dalam kotak keripik candinya itu ditemukan stupika ini dengan di dalamnya terdapat mantra-mantra ini yang berisi mantra-mantra dari agama Buddha dengan aksara Bengali dengan bahasa Sanskerta. Ini awal mula Bali mengenal tulisnya dari tulisan dua atau tulisan dari India, baru dari India dari agama Buddha yang awal temuan di Bali. Yang kita lanjut. Nah, kalau yang itu asli, kalau yang itu bukan dari tembaga ini semuanya berupa replika karena memang yang asli tersimpan atau disakralkan di tempat di mana tersimpannya versi ini. Ini membuktikan memang Bali pada awal-awal abad 9 itu sudah diperintah oleh seorang raja dengan bukti-bukti berupa prasasti ini. Kalau yang ini dari tembaga ini berupa replika, ini berupa ini namanya prasasti Yumut Pakatahu atau memang prasasti yang tidak mencantumkan nama raja, makanya Prinsip Dahulu itu mengelompokkan prasasti ini sebagai prasasti Yumut Pakatahu, tipe Yumut Pakatahu. Selanjutnya, kalau yang di bawah ini prasasti yang ditemukan di sebelah barat kantor ini, di tengah sawah, ditemukan seorang petani tahun 60-an lah. Ini berbahasa Bali kuno
dan untuk aksaranya sekali kuno. Ini berupa namanya Prasasti Bedulu. Saya temukan barang kantor ini. Ini asli ini, kalau ini asli. Yang lainnya replika. Sama bahannya tembaga juga. Nah, yang ini juga replika. Ya, replika. Nah, selain aksara pada waktu pemerintahan Raja-Raja di Bali, selain memakai aksara Bali kuno, juga memakai aksara Jawa kuno. Ini sudah dimiliki ya bentuk-bentuknya. Ini merupakan prasasti Tamblingan. Untuk penamanya itu peneliti menamakan sebuah prasasti itu sesuai dengan di mana prasasti itu ditemukan. Jadi ini prasasti Tamblingan memang ditemukan di sekitaran Danau Tamblingan. Kalau yang ini prasasti Sukowano memang sekarang masih tersimpan di Pura Besar Sukowano, Kutemani kan. Nah, Sukowano Tambling itu merupakan desa-desa tertua di Bali lah. Memang pada waktu itu memang daerah tersebut merupakan daerah-daerah khusus, memang daerah Simo biasanya dinamakan sebagai raja atau memberi daerah tersebut daerah Simo bebas pajak atau daerah khusus kan. Lanjut, kalau yang ini prasasti Bengkala. Bengkala itu kalau nggak salah di Beledeng Saban yang dikatakan. Ya, kalau ini yang memang prasasti yang berisi tentang kutukan atau sepatah. Nah, isi prasasti selain pembebasan wilayah dari pajak, juga ada perintah raja tentang pembangunan tempat suci, dan juga ada sapata namanya kutukan. Seperti halnya yang terdapat di prasasti Bengkala ini. Kutukan kepada siapa yang berani melanggar aturan-aturan yang diperintahkan raja dalam prasasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal, bagaimana yang konstitusi hukum karma lah. Berarti pada masa itu raja mengajarkan masyarakat untuk disiplin dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah diperintahkan oleh raja. Jadi prasasti ini Ya, makanya prasasti kan sebagai pegangan masyarakat desa itu bahwa daerah itu memang daerah khusus pada waktu itu. Lanjut, dan ini replika dari arca Batara Lestari di Biro Puncak Penulisan. Ya. Arca Batara Lestari ini kenapa khusus mungkin dibuatkan replika ini? Karena memang di belakang pada bagian sandaran arca atau setelan itu terdapat sebuah inskripsi atau tulisan yang sudah dijelaskan di sini. Itu membicarakan seorang ibu yang kemungkinan ibu tersebut yang sebagai ahli pakar begitu, yang kemungkinan membuat arca ini dan ahli pasaran. Selamat datang di gedung koleksi paling terakhir, yaitu gedung koleksi K, di mana sesuai dengan pembawakan sawit Bali kuno. Ini Bali kuno, kita akan menuju ke pembawakan masa sejarah Bali Madya. Bali kuno yang sini pamerkan beberapa replika. Yang ini replika prasasti Sukowano. Ini replika yang aslinya masih ditempatkan di mana prasasti itu disakralkan di daerah Sukowano sana. Mungkin untuk prasasti Sukowano ini memang paling membuktikan selain ada raja, Bali juga pernah diperintah oleh seorang fakir atau mungkin pada waktu dikasih sebagai raja fakir lah, yang dikatakan oleh para ahli itu fakir ini berasal dari Jawa, karena memang pada waktu itu sekitar abad ke-13 dan 12-13 Bali pernah ditaklukkan oleh kerajaan di Jawa. Lanjut, ini merupakan fragmen prasasti asli dan ditemukan di kerajaan ini. Sungai
Kesangsang Bali. Ya, tembaga. Kelompok tembaga. Iya. Kalau yang ini fragmen prasasti dari Gunung Kawi. Ya, lanjut ke Kita lanjut ke koleksi berikutnya. Ini arca perwujudan Batari sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Ini merupakan jenis seni arca yang memang dimiliki oleh Bali dengan tipe arca perwujudan seperti ini. Ini asli. Yang ini juga dari arca perwujudan di bahan perunggu yang memang kemungkinan pada waktu itu masyarakat sudah mulai adanya kontak dunia luar. Jadi hanya dari segi ikonografi atau ciri lambang dari arca itu kan bukan tipe-tipe Hindu itu kan seperti yang mewakili karena memang mungkin tetap mulai adanya pengaruh dari luar. Kalau ini ada perunggu Buddha. Yang ini ada genta-genta perunggu. Nah, yang paling unik sini, ini merupakan koin atau mata uang masa Bali kuno. Di dalam prasasti itu disebutkan beberapa satuan mata uang atau alat pembayaran Bali dengan emas atau masaka, paku atau kupang, dan mungkin nilainya dengan satu-satu tertentu. Masaka, kupang, suwarna juga ada. Suwarna itu dari merujuk ke emas, suwarna. Ini salah satu yang membuktikan memang Bali memiliki alat tukar atau pembayaran berupa yang minta uang pada zaman Bali kuno. Kita lanjut. Ini beberapa fragmen. Ya, fragmen pecahan. Karena memang tidak betul lah. Teman-teman tinggal ini tidak betul untuk ini. Yang ini ada pipa atau cup atau tinggalan berupa hasil pembuatan batang manusia. Ini juga pegangan ini ada lampu minyak. Ya, seperti ini lampu minyak. Yang ini mulai memasuki dari Bali kuno ke masa-masa Bali Madian ini. Kan sudah mulai dikenalnya genta, cara pemujaan yang lebih awalnya Bali kuno kan hanya memuja arca sebagai media, mulailah ada penggunaan masih genta. Ya, ini lanjut, ini sama sebagai aksesoris perumahan yang ada kerupuk, kotak perunggu, ini ada lampu-lampu minyak. Nah, inilah sekian bukti alat pembayaran yang terdapat di Bali pada awal Bali kuno sampai ke Bali seterusnya, Bali Madian, Bali modern. Inilah bukti di mana Bali sudah mulai kontak hubung dan dimungkinkan sesuai dengan penelitian Bali masa prasejarahnya itu sudah mulai mengadakan perdagangan, bukan mendatangi Bali didatangi oleh pedagang-pedagang luar dengan ditemukannya ini. Salah satunya bukti uang keper yang merupakan tinggalan dari mesin di Cina sebagai alat pembayaran. Karena memang awalnya di Indonesia itu orang-orang Nusantara itu mengenal sistem pembayaran itu dengan cara barter, tukar barang. Maksudnya pengaruh luar itu menyebabkan mulailah muncul alat pembayaran yang sah di uang keper dari dinasti Jiwa, Tang di Cina sana ini. Dan dari Cina juga ada temuan di Bali dari uang keper dari Jepang dan juga Vietnam. Karena itu membuktikan kenapa selain Cina
Bali sudah melakukan modal dagang mungkin dengan Jepang, Vietnam itu. Ya. Dan ini replika dari negara Katagama. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa negara Katagama itu tetap dari tinggalan Raja Majapahit di Jawa. Dan ini replikanya. Ini untuk di Bali tidak ada Karangasem, ditemukan ini kalau nggak salah temuan dari Lombok atau replika dari Lombok tentang negara Kertagama. Ini isinya negara Kertagama itu sisa-sisa raja dari Singosari sampai ke Majapahit, dan di dalamnya juga terdapat sebuah kalimat bagaimana Gajah Mada menaklukkan Bali. Jadi ini negara Kertagama. Bali ditentukan oleh Gajah Mada. Ya. Mungkin ada pertanyaan sekian karena emang ini sudah hitung tulisnya terakhir. Ya. Apa yang ada di dalam. Sekarang kita lanjut ke Saya mulai dari sini. Ini berupa Candra Sangkala atau Tanggalan. Ini replika dari Pura Ngataran Busung, Bejeng Kajo. Ini yang ketahun. Yang penjelasan nih, kalau ini bulan, mata, telinga, dan gajah. Bulan itu simbolnya satu, karena cuma ada satu bulan di bumi. Simbolnya ada mata, itu kan ada dua, ada indra dua, itu dua, telinga ada dua. Kalau yang ini gajah, gajah itu biasanya lebih dikontakkan dengan asti, asta itu kan 8. Jadinya ini 8. Jadinya ini angkanya 1, 2, 2, 8. Ini sebuah pertanggalan. Biasanya pertanggalan ini tertinggal saya juga disebut Surya Sangkala itu terdapat pada sebuah bangunan suci. Biasanya masyarakat dahulu itu mungkin raja memerintahkan setiap bangunan suci pasti hal kebiasaan kita sekarang masih diwariskan membuat pertanggalan. Dia tahu lah, tapi caranya mereka di itu dengan membuat Candra Sangkala ini dengan kode. Jadi kode lah Candra Sangkala namanya. Ini kita juga ya, ini juga replika prasasti ambang pintu di Candi Pungkur-Pura. Pura-pura kan sebidang kami mungkin udah tahu gua yang ada yang dikatakan ada tapak kakinya Roboiwo. Ya. Ini merupakan prasasti dari ambang pintu yang di Juruan Puron itu dan sebuah candi atau prasada. Pada waktu ditemukan reruntuhan prasada itu, ditemukanlah prasasti ini yang sekarang diletakkan di ambang pintu dari bangun itu yang asli masih tertempel di sana. Ini untuk replikanya. Ini isi substansinya atau intisarinya dan pasal ini menyebutkan sebuah perseranggaan atau tempat di mana ada sebuah empu pendeta kerajaan itu yang pada raja yang bertempat kembali di Damasraya. Dan sekarang mungkin di mana Damasraya itu kan kita tahu perlu penelitian lebih lanjut lagi. Lanjut. Nah, kalau yang ini tahu kan? Enggak. Yang ini berada di ambang pintu Candi 5 Candi Tebing Gunung Kawi. Nah, pernah setelah detail kalau memang betulnya mungkin pernah ke Gunung Kawi. Mungkin besok mungkin bisa. Ini ada di Candi 5 sebelah timur itu, sebelah pura, utaranya pura itu. Di pada candi tengah itu ada prasasti ini yang terbaca oleh ahlinya itu Haji Lumaing Jali.
haji itu bahasa Jawa ya Jawa haji itu kan bapak atau yang dituakan nanti lumakin jalu itu sejenis dari bahasa Indonesia itu bahasa untuk senjata ayam tegil siap itu jalu namanya dalam bahasa Jawa katanya, dan itu lebih konteksnya jalu itu tegil apa nama itu kan merupakan senjata dari ayam itu mungkin dikonotasikan ke dalam bentuk keris dan orientasinya ke mengetok paling jalu itu seorang haji ke orang tua atau bapak yang dimakan di jalu di mengetok itu pakaris itu, makanya sekarang nama aslinya itu namanya sebenarnya pakarisa. Jadi inilah namanya dengan pakaris itu. Ini dharmaan atau kita makna penelitian dari seorang raja yang mencari tahu waktu itu raja dan mau Gayana atau raja Gayana katanya beliau beserta dua orang putranya dan penasihatnya itu dan makan di sini dan di Mamu kan pada beliau punya 3 orang putra Raja Tertangga itu dan Malapata dan Nakul. Malapata dan Nakul itu memberikan paling karena dan tidak terkenal kalau memang paham tuh atau masih ingat pelajaran itu karena memberikan Jawa Timur karena memang istri dari Raja Udayana ini punya pria dan Makani atau Mahendra itu berasal dari Jawa Timur yang merupakan keturunan Muslim. Makanya emang Bali dan Jawa itu sudah awal berdirinya kerajaan Dewa itu mungkin tidak ada kuasa hukum ya Bali dan Jawa itu. Ini ada pasal kita pakai gajah. Ini sanuk. Ini bukan gini bentuk prasasti ini bentuknya lalat kira gini segini ini 1,9 meteran sampai 2 meteran pilar 29 ini merupakan prasasti Jaya Stama atau tugu kemenangan dari raja pertama yang memerintah di Bali Sri Kesari Warmadewa di tahun awal abad ke-9 Masehi. Dari prasasti ini Raja Sri Kesari menentukan 2 daerah yang bernama Sual dan Guru. Nah, Sual itu dikatakan oleh peneliti berada di daerah Kramas, pantai sepanjang pantai Kramas, dan Gurunya itu dikatakan Nusa Penida yang terbaru. Jadi raja ini mengklaim dengan pada ini bahwa dia berhasil menaklukkan seluruh Bali Dipa. Dia sebagai raja dari Bali. Jadi kalau mungkin bisa nanti jalan-jalan, ini berada di Pulau Dalam Tanjung Sandu selatan di Mertasari. Sebelum Mertasari sekitar Mertasari dah bypass Suwung ada belok ke kiri menuju ke Bali Hayat atau Bali Hayat Tanjung Sandu. Ini salah satu terpaling tertua di Bali. Awal-awal Bali mulai untuk sejarahnya awal 8 sampai awal 9. Kalau ini berapa artinya ada desa, ada itu Pancoran ya, Pancora, yang itu ada Jogja ya. Nah ini ada desa ini semua hasil koleksi hasil penyelamatan kami banyak pertanyaan cagar budaya. Ini asli tapi belum dilanjut dari secara kesan mata, mungkin dari Lupahan, mungkin dari Langgang. Ini asli memang dari tipe-tipe ada Jawa Timuran, Jawa Tengah Jawa Timur, tapi dari ini merupakan dewa yang memang berasal dari salah satu museum yang ada di Bali. Belum tidak jelas ambil museumnya, tapi ini dikatakan oleh di sini yang dahulu itu merupakan penyelamatan dari
batu museum yang ada di Bali kami bawa ke sini untuk diselamatkan karena memang ini juga sebagai objek yang juga sebagai cagar budaya. Jadi saya mau kursi dari kantor ini. Peninggalan yang terakhir. Terakhir. Ya, Oh ya, kawan. Ya, ya, terima kasih juga atas kunjungannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Memang bisa dilihat bagaimana kita dari ini dan merupakan hasil pengamatan dari berdirinya Katoliknya sampai dengan ya, terima kasih. Baik, itu tadi jelas wawancara kami semua dengan narasumber yaitu Ibu Su. Beliau telah menjelaskan sekian banyak peninggalan yang ada di Museum Gedong Arca ini. Kami sangat berterima kasih kepada beliau yang sekarang sudah melanjutkan tugasnya di sini. Dan kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Walaupun ya inilah kami yang baru pertama kali membuat video, baru pemula lah istilahnya. Kami ucapkan terima kasih dan kami minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda.